sebagai komitmen kami sebagai advokat. Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini pasti bakal rame nih, ini pasti bakal viral nih. Kemarahan advokat ini tidak bisa dibendung di DPR RI. Membahas tentang Hercules, membahas tentang premanisme, membahas tentang ormas, membahas tentang ancaman-ancaman pernyataan-pernyataan Hercules yang kontroversi, bahkan harus kena delik hukum, tetapi aparat diam saja. Termasuk ketika mengancam akan menggeruduk gedung sate 50.000 orang pasukan Hercules. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih kegeraman advokat ini, saudara. Nih. pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar, tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di undang-undang ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi. Sudah viral.
Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh Saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian BRIMOB saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan, ada harapan nggak dengan Bung Robert pimpinan sidang? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan tidak. Tapi kami harus menyuguhkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia hanya yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim nyawa, kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih. Ya Petrus ya, nggak pernah kita makan orang. Tapi alhamdulillah kita sampai ini selamat. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri, mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak ada. Tapi lihat ormas-ormas itu, mereka pakai ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap. Saya mengingat salah satu ormas di daerah Riau itu. Dia kejar-kejar dengan belati, ditarik itu pistolnya, tetapi itu polisi tidak bisa berbuat apa. Itu yang dibilang beliau ini, apakah ini negara-negara hukum? Bagaimana aparat kepolisian kemudian diancam dengan pistolnya, kemudian tidak berbuat apa-apa? Pimpinan, siapa yang menjamin Saur Siagian keluar dari Anda, mungkin Anda bisa melindungi saya. Tapi saya sudah disclaimer. Demi komitmen saya, kepercayaan saya sangat terhormat. Termasuk kawan-kawan saya ini, hanya dalam hitungan 2 hari Pak. Tiap hari advokat terpanggil Pak. Mantap Kang. Suarakan terus. Tujuannya satu sebetulnya. Karena ormas ini kan memang dilindungi oleh aturan, berkumpul, berorganisasi, ada aturan yang mengatur. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja, nggak melanggar aturan ketika mendirikan sebuah ormas. Tetapi bila sudah melampaui batas kewenangannya, bila sudah sembarangan di dalam aksi-aksi banyak para anggotanya, maka boleh dong dipertimbangkan untuk kemudian dibekukan izinnya. Ya. Sama ketika halnya dulu ada FPI, kan itu bagian daripada ormas juga, Front Pembela Islam. Karena ADART-nya, visi misinya tidak berlandaskan ideologi Pancasila, maka negara bertindak secara tegas untuk tidak lagi memberikan izin organisasi. Dan didukung oleh pernyataan Imam Unyilnya dulu yang mendukung ISIS, kan itu ya.
jelas punya ideologi yang menyimpang. Dan negara hadir untuk kemudian menindak itu. Lah pertanyaan kita, bila ini terjadi di ormas-ormas yang lain yang juga melakukan perilaku-perilaku menyimpang, ya meskipun visi misi organisasinya tidak bertentangan mungkin dengan NKRI, dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, tetapi ketika banyak dari anggotanya yang melakukan pendobrakan hukum atau bahkan merasa lebih punya kuasa, bahkan lebih istimewa dari aparat, ini kan sudah kebablasan. Ya, minta jatah ke pabrik dan lain sebagainya sudah kebablasan. Nah, maka boleh dong negara mempertimbangkan untuk apakah ini harus dibekukan ormasnya atau bagaimana. Ya. Begitu, apalagi yang bermasalah secara statement itu adalah pimpinannya. Pak Hercules itu sendiri, sudah lama saya nggak makan orang dan lain sebagainya. Itu boleh dong negara mempertimbangkan untuk apakah masih akan memberikan surat izin ormasnya atau bagaimana. Begitu. Catat baik-baik, apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, semua orang bisa bersuara, menyampaikan kritikannya, menyampaikan pendapatnya, maka nggak bisa sembarangan, Pak. Apalagi di Jawa Barat. Ya, apalagi di Jawa Barat. Kenapa? Karena masyarakatnya sedang benar-benar dipacu oleh pemimpinnya untuk berada pada titik kesadaran bagaimana bernegara dengan baik, bagaimana bermasyarakat dengan baik, bagaimana berormas dengan baik, berkumpul dan lain sebagainya. Itu sedang dididik dan dibina seperti itu. Tiba-tiba ada yang ngancem-ngancem, ya otomatis Anda bakal berhadapan dengan mayoritas masyarakat Jawa Barat. Meskipun Anda mengklaim ada 500.000 pasukan Anda di Jawa Barat, tapi ketahuilah bahwa masyarakat Jawa Barat itu 50 juta, Pak. Begitu ya, mari kita refleksi diri untuk bisa merubah. Orang lain mengkritik kita itu ya karena ada hal yang mesti memang dikritik. Itu momentum perbaikan saya kira untuk semua organisasi di Republik ini. Bukan hanya GRIB, tetapi semuanya. Ya kebetulan aja sekarang yang sedang disorot GRIB. Kebetulan aja itu. Tapi pada poinnya ini ngena kepada semua ormas. Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.